Yang pertama, kalau di agama saya dulu itu, mungkin di agama dan di sekitar lingkungan saya, Mas, kekerasan itu sering terjadi, Mas. Pokoknya setiap hari, bahkan nggak pernah absen dalam setiap minggu itu, nggak pernah nggak berantem, Mas. Nggak pernah nggak berantem. Berantem terus ya? Ambon sih ya. Betul. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini guys. Kali ini saya akan membahas satu mualaf lagi yang menceritakan tentang agama Kristen nih guys. Karena katanya dia itu dari Kristen sudah kemudian masuk menjadi Islam. Dan ada beberapa hal penting yang dia sampaikan dan kenyataannya itu berbeda guys. Ya, katanya dia ini adalah seorang pemain bola. Ya, nggak tahu pemain bola di mana. Kalau Ronaldo, Bambang Pamungkas, Budi Sudarsono, Ronaldinho, Neymar, itu sih saya kenal. Tapi kalau yang ini saya nggak kenal, nggak tahu pemain bola di mana. Dia mengatakan bahwa dia adalah seorang pemain bola yang mualaf. Tapi bukan soal agamanya yang kita mau bahas hari ini, tapi yang kita mau bahas adalah tentang kesaksiannya yang kemudian dia membangun sebuah narasi, membangun cerita seolah-olah apa yang disampaikan itu adalah ajaran dalam Kristen. Yang disampaikan itu adalah gambaran tentang agamanya yang dulu atau Kristen. Yang padahal yang disampaikan itu hanya ngawur dan opininya saja guys. Daripada lama-lama kita langsung aja nonton videonya. Mas Rey, sorry, saya mau nanya lagi nih. Kira-kira Mas Rey merasa puas gak secara akal di dalam Islam? Kan Mas Rey juga mungkin nggak puas ya terhadap agama yang dulu ya. Nah, bagaimana tuh kalau saya sangat puas, Mas, sangat puas dalam artian kata. Dulu di agama saya tidak banyak pertentangan, Mas. Contohnya gimana tuh? Yang pertama, kalau di agama saya dulu itu, mungkin di agama dan di sekitar lingkungan saya, Mas, kekerasan itu sering terjadi, Mas. Pokoknya setiap hari, bahkan nggak pernah absen dalam setiap minggu itu, nggak pernah nggak berantem, Mas. Nggak pernah nggak berantem. Berantem terus ya? Ambon Mas. sih ya. Betul, berantem terus. Pokoknya lebih banyak sensitifnya, Mas. Nggak sabar. Tapi seketika dimana saya kenal sama orang-orang baik di sekitar saya, berubah semua, Mas. Iya. Berubah banget, Mas, drastis. Pokoknya dari semenjak saya itu mulai itu semenjak saya SMP, Mas. Sampai saya mualaf ulang 2 kali itu, alhamdulillah saya jauhin, Mas. Iya. Sampai pada akhirnya saya pernah, Mas, niatan untuk membunuh orang tuh pernah. Oh gitu? Bahkan bukan cuma sekali 2 kali, udah sering. Itu pas di agamanya dulu? Di agamanya dulu. Udah sering banget, Mas. Udah sering. Tapi alhamdulillah saya semenjak saya mualaf, mualaf 2 kali ini dibimbing dan dibina benar-benar sama Bu Yeni, sama Pak Martin, Om Iwan itu benar-benar ngebimbing banget ya. Membimbing banget. Iya. Banget. Artinya luar biasa ya, Betul. Masya Allah ya. Betul, Mas. Nggak terpikir mau sampai kebunuh orang gitu. Betul, Mas. Betul. Karena ada rasa ketidakpuasan. Tapi kenapa saya berpikir seperti ingin membunuh? Karena saya bergantung pada makhluk waktu itu. Saya merasa dikecewain sama makhluk. Tapi waktu itu baru-baru inilah 2 bulan terakhir ini Bu Yeni, Pak Martin itu ngomong ke saya, jangan pernah kamu bergantung pada makhluk, karena makhluk pasti akan mengecewakan. Tapi ketika kamu bergantung pada Allah, Allah nggak akan pernah mengecewakan kamu. Makhluk yang dimaksud Mas Rey? Manusia. Begitu. Gitu. Berarti di agama dulu memang tergantung sama makhluk ya? Betul, bergantung banget sama makhluk. Iya. Setidaknya ada 3 statement yang dia sampaikan guys. Yang pertama, dia mengatakan bahwa di Kristen mengajarkan kekerasan. Di Kristen saya suka membunuh. Dan juga di Kristen bergantung kepada makhluk. 3 hal ini yang dia sampaikan dan ini menggambarkan tentang Kristen menurut dia. Padahal ini adalah sebuah gambaran yang ngawur, yang ngaco, dan jelas ini tidak mewakili apapun. Jangan sampai teman-teman berpikir, kayaknya benar yang dia bilang ini. Tapi kali ini saya berhak dan wajib untuk meluruskan supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Mendengar tuduhan atau deskripsi dari dia tentang Kristen, saya agak geli guys. Gelinya gini loh. Kenapa orang begini kok bisa jadi narasumber gitu loh. Padahal dia nggak ngerti apa-apa tentang kekristenan. Carilah narasumber yang kompeten, cari narasumber yang bisa menggambarkan dengan baik serta bukti yang baik.
Kristen sungguh-sungguh, kemudian baru dia mualaf jadikan kesaksian yang sebenarnya nggak cuman kayak gini aja. Istilahnya komentar-komentar receh dan tuduhan doang gitu loh. Daripada lama-lama, kita langsung aja bahas guys. Statement dari Ray ini adalah melihat fenomena di sekitarnya, orang-orang yang tidak melakukan firman Tuhan, mereka hidup dalam kekerasan, dan dia berpikir bahwa itu adalah ajaran dari Kristen. Ini adalah ambilan argumentasi yang sangat konyol gitu. Kalau saya lihat di penjara banyak orang Islam, apakah memang ajaran Islam itu mengajarkan untuk masuk penjara? Karena enggak gitu. Jadi nggak bisa menarik sebuah doktrin dari fenomena yang ada di sekitar Anda, Mas Ray. Tapi di sini dia memberitahukan bahwa dalam Kristen itu diajarkan kekerasan. Karena memang setiap hari terjadi kekerasan, pemukulan di sekitarnya. Dan ini adalah statement yang tidak berdasarkan pada Alkitab, ajaran Alkitab, tetapi berdasar pada apa yang dia lihat. Sekali lagi saya katakan bahwa dalam Kristen tidak pernah diajarkan untuk melakukan kekerasan. Saya akan ambil salah satu contoh saja. Di dalam Kolose 3 ayat 19 dikatakan, "Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia." Kata kasihilah istrimu di sini memakai kata agape ya, yang artinya ini bagaimana kasih yang tanpa syarat, kasih yang dengan tulus diberikan, bukan untuk mendapatkan sesuatu hal dari pasangannya atau dari istrinya. Istilahnya kasih yang real gitu loh, nggak pura-pura. Nah, selain itu dikatakan di sini janganlah berlaku kasar kepada istri. Dalam bahasa Yunaninya itu memakai kata pikraneste, me pikraneste. Pikraneste ini apa? Pikraneste itu make a bitter, yang artinya menyakiti hati orang. Dan di sini dikatakan janganlah me pikraneste, yang artinya janganlah menyakiti hati dari istrimu itu. Dari sini kita jelas ya, bahwa kalau kita gabungkan itu ingin mengatakan bahwa di dalam Kristen itu kasihilah istrimu dengan sungguh-sungguh tanpa syarat, dan juga jangan membuat hatinya terluka. Bagaimana mungkin di sini diceritakan atau diperintahkan untuk berlaku kasar, kekerasan, mengajarkan kekerasan dalam Kristen? Nggak mungkin. Sedangkan menyakiti hati orang aja dilarang, apalagi menyakiti fisik orang. Dan itu pasti lebih dilarang. Dari ayat ini aja sudah mendiskualifikasi statement dari Ray Mualaf, pemain sepak bola ini. Ajaran Kristen yang melarang melakukan kekerasan kasar kepada istri ini jelas berbeda dengan ajaran yang mengizinkan untuk memukul istri jika istri tidak mau diajak berhubungan, atau diizinkan menceraikan istri jika istri itu tidak taat kepada suaminya. Ajaran demikian jelaslah syarat dengan kekerasan. Boleh menyakiti hati dan juga boleh bermain tangan untuk memukul istrinya. Berbeda dong dengan Kristen yang justru melarang itu semuanya. Kalau saya pikir-pikir, bagaimana mau melindungi istri jika melakukan kekerasan fisik terhadap istri aja diizinkan gitu. Ya itulah, nggak tahu lah ya. Yang kedua, Ray mengatakan bahwa dirinya ketika masih di Kristen ingin membunuh orang. Wah, Anda ini Kristen beneran atau tipu-tipu? Di dalam Kristen tidak diizinkan untuk membunuh orang lain. Berniat untuk membunuh aja itu udah dianggap dosa dan dilarang, apalagi melakukan pembunuhan, Mas Ray. Ray mengatakan bahwa hidup lingkungannya dulu itu suka dengan kekerasan. Bahkan dikatakan tidak ada hari tanpa melakukan kekerasan. Jelaslah hidup yang seperti itu bukan berdasar kepada ajaran Kristen yang benar, tetapi itu adalah oknum-oknum yang belum bertobat yang melakukan tindak kekerasan seperti itu. Oke, misalnya gini, ada orang Kristen yang kesukaannya mukul orang, sukanya melakukan kekerasan, dan dia namanya Kristen. Tapi dia selalu melakukan tindak kekerasan. Apakah yang salah itu ajarannya atau oknumnya? Ya jelas yang salah adalah oknumnya, sebab dalam ajarannya itu tidak diajarkan berlaku kekerasan seperti itu. Beda dengan agama yang mengajarkan kekerasan, kemudian ada pengikutnya itu melakukan kekerasan. Yang salah apa? Yang salah ajarannya. Ajarannya yang nyuruh untuk melakukan kekerasan. Orangnya nggak salah dong, orangnya ngikuti ajaran yang salah itu gitu loh.
Orang Kristen, jika Kristen itu KTP, pasti dia melakukan tindak kekerasan. Sebab dalam kitab Yohanes banyak dijelaskan tentang kita harus mengasihi sesama. Dan itu ajaran Kristen. Tidak mungkin seorang Kristen melakukan tindak kejahatan kalau dia hidup berdasar ajarannya. Apalagi di sini Ray suka membangun narasi di mana ketika dia dulu masih Kristen, dia suka ingin membunuh orang. Tetapi ketika dia sudah tidak Kristen, dia sudah mualaf, dia tidak suka membunuh orang. Narasi macam apa yang dibangun seperti ini? Kok seakan-akan dalam Kristen itu suka dan diajarkan untuk membunuh orang lain? Gini, saya ajarin Anda, Mas Rea. Di dalam Matius 5 ayat 21-22, kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh, siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Dan selanjutnya, marah di sini dalam bahasa Yunaninya adalah memakai kata orgisomentos. Marah dalam konteks orgisomentos ini adalah marah yang tanpa sebab, marah yang semena-mena, marah yang tidak kudus, marah yang enggak jelas untuk apa, begitu. Nah, ini sudah harus dihukum. Marah aja yang kayak gitu udah harus dihukum, apalagi membunuh gitu loh. Jelas di hukum Taurat dan banyak semuanya dikatakan jangan membunuh. Jadi membunuh itu udah pasti dilarang dalam Kristen. Dan juga tidak hanya membunuh, marah aja nggak boleh. Kayak Anda misalnya, marah sama orang Kristen. Ketika orang Kristen lagi ibadah, ditutup tempat ibadahnya, marah-marah nggak jelas, itu pun sebenarnya udah dosa di dalam Kristen. Kenapa? Sebab itu marah yang tanpa sebab. Kalau Mas Ray ini suka membunuh waktu masih Kristen, sebenarnya Mas Ray ini beneran Kristen apa enggak sih? Di Kristen jelas tidak diizinkan, bahkan untuk menyakiti hati yang beda iman atau membunuh orang yang beda iman itu jelas dilarang. Ini berbeda dengan ajaran yang mengizinkan. Ini beda sama sekali dengan ajaran yang mengizinkan membunuh orang yang beda iman. Paham ya di sini ya? Jadi jelas dari dua poin ini bahwa dalam Kristen tidak diajarkan untuk melakukan kekerasan. Kedua, dalam Kristen tidak diizinkan untuk membunuh ataupun menyakiti hati orang. Jelas. Yang ketiga nih guys, Ray membuat sebuah narasi dan mengungkapkan bahwa alasan orang Kristen tuh suka kekerasan dan suka membunuh orang itu karena mereka bergantung kepada makhluk yang mengecewakan. Mas Ray, apalah statement model kayak gini? Gini bos, dalam Kristen itu tidak diizinkan untuk bergantung kepada makhluk seperti apa yang Anda pikirkan. Selain itu saya bertanya-tanya, statement yang Anda ungkapkan ini siapa yang ngajarin? Pendeta di gereja? Pernah pendeta di gereja berkhotbah lalu bilang, bergantunglah kepada makhluk supaya Anda tidak kecewa? Pernah? Gak ada. Gak pernah diajarkan dalam Kristen untuk bergantung kepada makhluk. Di dalam kekristenan, kita itu harus bergantung kepada Allah, bukan kepada makhluk. Dalam 1 Korintus 2 ayat 5, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Jelas dikatakan, bergantung jangan kepada manusia, tetapi kepada kekuatan Allah. Nanti kalian bertanya, loh bagaimana dong dengan Yesus? Yesus kan makhluk, dia hanya manusia biasa dan lain-lain. Bos, Anda lupa. Yesus itu bukan manusia biasa. Dia itu representasi Allah. Dia itu Allah yang menjadi manusia. Dia itu pribadi Allah yang dia turut mencipta manusia. Dan Yesus jelas tidak pernah mengecewakan kita semuanya. Dia tidak pernah berbuat dosa. Dia sempurna. Dia tidak pernah mengecewakan. Dia mati, tetapi jangan lupa dia bangkit. Tidak hanya bangkit, dia naik ke surga, menyediakan tempat bagi kita. Dan tidak hanya itu, dia akan datang menjemput semua orang yang percaya kepadanya. Bagian mana yang mengecewakan dari Yesus? Dan bagian mana yang dia hanyalah manusia biasa? Dia adalah Allah, bos. Yang mengecewakan adalah ketika ada orang menjanjikan surga, tapi ketika dia mati, dia minta tolong supaya didoakan, supaya masuk surga. Itu baru mengecewakan. Tapi kalau Yesus nggak pernah minta untuk didoakan supaya masuk surga. Dia menjamin orang yang percaya kepadanya pasti akan masuk surga. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Intinya nggak ada ya, kita diajarkan untuk melakukan kekerasan. Dan mari kita saling mengasihi satu dengan yang lainnya seperti Allah mengasihi kita semuanya. Dan Luis Prasetyo di sini. God be with you all.